Itulah tampangnya baik, memberikan pinjaman namun menyembelih dari belakang, menusuk dari belakang. Nanti kalau tidak bisa membayar 10 juta dari apa yang ada, maka akan bertambah ribanya, bertambah koceknya, bertambah yang harus dia bayar. Maka jika tidak bisa membayar akan disita rumahnya, kalau ada mobil, mobilnya, kalau ada istri, istrinya. Iya. Enggak. Tidak sampai seperti itu. Khairun insyaallah. Al-muhim didefinisikan kalau begitu apa itu riba. Kok sampai perkaranya itu kita tidak boleh meminjam kepada orang yang melaksanakan riba. Padahal kan tampangnya baik, like the hero, seakan-akan seperti pahlawan. Lihat bagaimana permasalahan riba bisa menjadi haram dan mal'un, dilaknat. Definisinya disebutkan di dalam definisi yang mana sebagian ulama mengangkatnya marfu kepada Nabi, namun definisi ini tidak benar marfu. Namun dari athar salaf banyak sahih dan dari athar sahabat sahih. Adapun kepada Nabi dhaif. Dikatakan ar-riba adalah al-qard. Dia meminjamkan uang, walakin arada bihi az-ziyadah. Kullu qardin bi gharadin ziyadah, semua pinjaman yang mana tujuannya dia meminta tambahan, maka ar-riba. Kullu qardin yuradu bihi az-ziyadah, semua pinjaman yang dia niatkan untuk mendapatkan faidah, maka dia masuk kepada riba. Contohnya, kamu mau uang, butuh uang sekarang. Oh iya, saya butuh untuk menikah, saya butuh untuk belajar, saya butuh. Nih ambil 20 juta. Seakan-akan dia pahlawan, 20 juta. Namun dia tulis perjanjian. Setiap bulan kamu membayar sekian-sekian. Dan ini harus dibayar 1 tahun. Misalnya dia pinjam 24 juta. Maka dibayar 1 tahun. Nah 1 tahun 12 bulan. Dia utangnya 24 juta. Namun tiap bulan dia bilang dibayar 3 juta. Bukan 2 juta. Kalau 2 juta 2 kali 12 berapa? 24. Nah dia meminjam ke bank 24 juta. Namun di transaksi disebutkan kamu membayarnya tiap bulan 3 juta. Berarti berapa dia harus membayar di akhir tahun? 12 kali 3 berapa? 36 juta. Berapa dia pinjam? 24 juta. Ada tambahan berapa? Ada tambahan 12 juta. Karena setiap bulan yang harusnya dia bayar 2 juta jadi 3 juta. Maka 1 juta, 1 juta, 1 juta. Tiap bulannya tambah 1 juta. Dikalikan 12 tahun menjadi 12 juta. Itu jika mulus. Apa makna jika mulus? Jika dia rezekinya lancar. Bayar setiap bulan 3 juta. Kalau pada bulan ini istrinya sakit, pada bulan ini mobilnya rusak, harus diperbaiki, pada bulan ini jualannya, bisnisnya tidak baik karena dia bukan pekerja di pemerintahan, maka kembali kepada modalnya dia dan hasil usahanya dalam keadaan bangkrut, maka tidak mulus. Akhirnya dia harus membayar juga denda. Bulan ini tidak dibayar, masuk dari bulan ketiga tidak dibayar, 3 juta tidak dibayarkan karena kebutuhan, maka dibayar 3 dan 4, 3 juta setengah. 3 juta setengah. Akhirnya terus bertambah riba. Dan kemudian jika tidak bisa membayarnya 1 tahun masih dibayar setengahnya lagi, maka bisa diambil omsetnya dari perjanjian, surat tanah diambil, kemudian jika ada mobilnya diambil. Adapun permasalahan mobil, maka
harga mobil itu di Indonesia karena negara yang membuat mobil banyak, maka setahun mobil misalnya beli 600 juta maka akan turun beberapa persen sehingga tidak dijual 600 lagi. Bisa paling jadi 500 juta, turun 100 juta. Maka begitulah keadaan, mobilnya laku berapa, digadai sampai membayar uang yang bengkak tadi. Sehingga jika lancar dia membayar 36, namun di awalnya lancar dia sudah diambil 1 juta, 1 juta, 1 juta tambahan, baru 6 bulan tidak bisa membayar, diambil lagi mobil, diambil lagi, tidak cukup mobilnya terlalu murah, maka diambil lagi surat tanah dan seterusnya. Maka kesimpulannya, kullu qardin yuridu az-ziyadah aul manfaah, setiap peminjaman yang tujuannya yang meminjamkan ini ada tujuan tambahan, maka dia riba. Meskipun di antara beberapa bank ada yang mengatakan, kita ini sebetulnya baik loh. Kenapa? Kita membantu dengan deposit yang sangat ringan. Maka Bapak membayar kepada kami tidak disebut riba. Riba itu haram, tapi bunga. Bunganya itu bunga yang di bawah standar. Kalau orang 25%, 20%, kita hanya 15%. Sama saja. Maka tetap iklan-iklan seperti bunga, deposit yang murah, dan sebagainya, maka itu sama. Dan permasalahan ini dilaknat oleh Nabi dengan meminjam uang ke bank ataupun yang meminjamkan. Dan bukan masalah itu, wa katibain, dan 2 teller yang menulis. Dan antum tahu bagaimana di bank-bank itu ada teller didandani perempuan dengan pakaian yang menor dan rautnya yang baik dan keeping smile kepada para nasabah agar pada menyimpan uangnya di bank dan meminjam kepada mereka. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Ada keperluan apa, Pak? Agar memudahkan untuk meminjam, dan ini di dalam hadis wal katibain. Maka dari teller-teller yang membuat akad dari peminjaman ke bank yang haram itu masuk. Bahkan wasyahidain, 2 saksi. Kalau di zaman dulu dibutuhkan saksi untuk apa? Benar nggak propertinya dia punya rumah yang siap untuk nanti digadaikan. Nah, surat tanahnya mana? Disaksikan bahwa tanah ini benar, aku menjualnya. Nah, 2 saksi itu pun terlaknat. Makanya semuanya terlaknat. Bahkan difatwakan seperti Ibnu Baz dan Syekh kami Mukbil. Lalu satpam gimana? Sama. Karena di dalam hadis disebutkan kulluhum sawaun, semuanya mereka sama, terlaknat. Jadi satpam juga iya, karena satpam yang menjaga dari keamanan. Maka semua di sini masuk kepada ayat wala tata'awanu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Lomba-lomba lah ataupun saling berkolaborasi lah dalam kebaikan, ketaatan kepada Allah. Dan jangan kalian melaksanakan saling bekerja sama dalam keburukan. Maka transaksi riba antara bank atau antar rentenir, maka banyak dari rentenir juga yang melaksanakan ini, antara bank dengan yang disembelih dari belakang ataupun rentenir, maka para katibain dan syahidain dan satpamnya semuanya sama. Lalu soal, Pak, itu yang pakai pakaian robek-robek dan rambutnya seperti Sonic dan ada anting-anting dan bahkan hidungnya dicocok bagaikan kerbau, penuh tato. Itu tukang nagih-nagih hutang, itu gimana itu hukumnya? Sama. Maka para preman yang disewa untuk debit kolektor, apalagi dari Medan, lebih sangar, suaranya aja keras. Woi, bayar kau. Padahal pendek, kecil, kerempeng karena banyak main drug. Namun suaranya kelas.
Ini kemenangan orang Batak itu suaranya keras. Tapi badannya kecil. Namun menang suara. Ini faidah dulu dari orang-orang Medan yang dulu belajar di Degolan. Baik Allah yarhamuh Ustadz Ali Ismah ataupun Faisal ataupun Abdul Mukti. Di saat mereka turun ke Jogja, kita di Kaliurang. Kaliurang itu di bukit dekat Merapi. Turun ke Jogja belanja. Maka dilihat kenek dari bis Kaliurang yang biasa kita naikin. Wah, tinggi gegap, bertato. Semua orang takut gitu kan. Bayar. Pas dilihat sama mereka orang-orang Medan, wih, kekar dan sebagainya. Tapi pas dia nagih, uangnya mas, uangnya. Kata mereka pada ketawa. Suaranya nggak ada. Kalau orang Batak yang penting suara. Woi, oh, takut orang. Meskipun dilihat, siapa yang tadi teriak? Itu kecil, suaranya keras. Ini enggak, dia tampangnya kekar, bertato. Uangnya mas, uangnya. Khalas. Hubut. Maksudnya saksiahnya turun. Gede, suaranya kecil, dan sebagainya. Al-muhim, seperti itulah keadaan para debit kolektor. Pokoknya suaranya gede dan tampangnya seram. Maka jika dia gedor-gedor pintu orang yang meminjam belum bayar, khalas, ditakuti. Maka apa hukumnya debit kolektor? Sama. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Maka dia disewa untuk menagih uang riba yang bukan halal, tinggal tambahannya, maka dia juga haram. Kembali kepada permasalahan. Maka Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah dia itu ghirah kecuali kepada Khadijah, dikarenakan tadi Khadijah dinikahi oleh Nabi dalam keadaan dia sudah tua dan Nabi dulu melaksanakan uzlah di Ghor Hira. Dari pendalilannya, maka dia didatangi awal pertama Jibril dan berkata Jibril, Iqra, seperti yang kita pernah lewati di Asbabun Nuzul ayat pertama sampai kelima. Fi qoulihi ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini qiraah Wars An-Nafi' yang kita baca. Maka di sini di saat turun ayat ini, Nabi dalam keadaan ketakutan.